sekami, apa kabar hari ini? Semoga luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesus. Yes, yes, yes. Senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan Bina Iman Sekami. Adik-adik yang terkasih, sahabat-sahabat Yesus yang setia, hari ini tanggal 1 November, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kira-kira ada yang tahu tidak maksud dari perayaan ini untuk apa? Oke adik-adik, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kita, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka. Faith, who gives the grace for the grace, who gives the hope for the hope, who gives the love for the love. Who is that man? I want to shake his hands, for he lives in me and he died for you and me. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih atas teladan yang ditunjukkan oleh Santo dan Santa. Bantulah kami agar mampu mengikuti jejak hidup mereka dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, sahabat-sahabat Yesus yang setia, seperti di awal video tadi sudah dikatakan bahwa hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Orang kudus ini lazimnya atau biasanya kita sebut dengan Santo, Santa. Mengapa mereka disebut orang kudus atau Santo dan Santa? Karena gereja meyakini bahwa mereka sudah hidup bahagia di surga, dekat dengan Yesus, bersama juga dengan Bunda Maria.
Mereka bisa masuk ke dalam surga dan hidup bahagia bersama Yesus karena semasa hidupnya mereka taat dan melaksanakan semua kehendak Yesus. Mereka berkata dengan benar, berbuat yang benar, dan selalu jujur, menyenangkan hati Yesus. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang suci. Mereka ada bersama Yesus, sehingga umat Katolik boleh berdoa melalui perantaraan mereka untuk memohonkan sesuatu kepada Yesus atau kepada Allah Bapa. Adik-adik yang terkasih, sahabat-sahabat Yesus yang setia, seperti para kudus, sebenarnya kita semua juga punya kesempatan untuk hidup suci, hidup benar, sehingga kelak kita bisa berbahagia di surga. Caranya mudah sekali. Dari para kudus kita bisa mengambil contoh teladan-teladan atau perbuatan baik yang bisa membawa kita kepada kerajaan Allah. Tidak harus kita melakukan perbuatan besar seperti Santo Fransiskus Xaverius yang menyebarkan misi sampai ke Asia, bahkan sampai di Indonesia. Itu mungkin sulit. Kita bisa meraih kekudusan kita dengan melakukan hal-hal sederhana. Misalnya, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, taat pada orang tua, selalu berkata jujur dan adil, rajin berdoa atau rajin berdevosi kepada Santa Perawan Maria, termasuk rajin membaca kitab suci. Itu sangat penting. Jadi, apakah adik-adik juga ingin menjadi santo atau santa? Tentu saja bisa, tidak harus menunggu menjadi orang dewasa dulu. Ada banyak orang kudus yang adalah anak-anak. Salah satunya yang baru saja dibeatifikasi bulan Oktober kemarin adalah Beato Carlo Acutis, seorang kudus yang meninggal saat berusia 15 tahun. Dia orang yang sangat mencintai perayaan Ekaristi, sangat rajin berdevosi kepada Bunda Maria, sangat suka menolong orang, dan dengan keahliannya di bidang komputer, dia membuat situs website yang memuat keajaiban-keajaiban Ekaristi di seluruh dunia. Itu dia kerjakan 1 tahun sebelum dia meninggal. Setelah meninggal dunia, ternyata banyak orang yang sering bersiarah ke makamnya karena banyak orang yang sangat mengasihi dia dan meyakini bahwa dia bisa menjadi orang kudus karena banyak perbuatan hebat yang dia buat. Nah, untuk melengkapi proses beatifikasinya, kuburannya dibongkar. 14 tahun setelah dia dimakamkan, kuburannya dibongkar dan ternyata jenazahnya ditemukan masih utuh, tidak rusak sama sekali. Bayangkan adik-adik, seorang anak saleh yang sudah dikuburkan ternyata tubuhnya masih utuh. Itu tanda bahwa Allah sangat mengasihi Beato Carlo Acutis. Jadi adik-adik, kita semua pun bisa meraih kekudusan seperti yang dilakukan oleh teman kita Beato Carlo Acutis. Yang penting kita taat, kita setia, dan kita sungguh-sungguh mau membaktikan seluruh hidup kita kepada kehendak Tuhan. Ayat emas minggu ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami ingin menjadi santo dan santa lewat perbuatan-perbuatan kecil yang dapat kami lakukan setiap hari. Bimbinglah kami untuk melakukannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.